Lo pikir lo bebas, lo pikir lo manusia, lo pikir lo bukan bagian dari sistem. Lo salah, karena sejak lo lahir, lo udah dikasih lantai. Lantai itu bisa berbentuk status sosial, tempat lahir, ras, akses ke pendidikan, koneksi, kekuasaan, dan lo nggak pernah milih itu, lo kumabanggan, dan lo udah ada di lantai tertentu. Sama kayak goreng, sebelum kita ngomongin the platform, kita ngomongin lo dulu, karena lubang vertikal tempat mereka disiksa itu bukan metafora, itu cermin. Kita semua udah hidup di versi platform kita masing-masing, di kantor, manajer makan duluan, ke bagian sisanya, di rumah, yang punya power nyuruh, yang nggak punya cuma nurut, di medsos, follower nungguin remah validasi dari influencer, dan lo masih ngerasa lo manusia bebas. Selamat datang di platform tempat semua orang lapar. Tapi yang lo incar bukan cuma makanan, tapi posisi, pengakuan, kekuasaan. Goreng masuk ke The Hall secara sukarela. Dia pengen berhenti merokok, pengen baca buku, pengen jadi manusia yang lebih baik. Dan karena itu, dia masuk ke neraka. Tapi pertanyaannya, siapa yang daftar buat disiksa? Apa yang lebih gila dari orang yang pengen masuk penjara? Jawabannya adalah orang yang pengen naik kelas dengan cara nurunin dirinya. The Hall itu eksperimen, tapi juga sistem. Dan sistem itu nyajiin makanan, tapi bukan cuma buat perut. Sistem ini ngasih rasa lapar yang lo warisi sejak kecil. Lo harus dapat ranking, lo harus masuk universitas negeri, lo harus punya kerja tetap, lo harus punya keluarga, lo harus punya rumah, lo harus naik pangkat. Dan di antara itu semua, lo disuruh makan cepat sebelum orang lain ngambil jatah lo. Makan atau dimakan. The platform bukan tentang makanan, tapi tentang apa yang lo kejar ketika lo kelaparan akan validasi. Dan goreng adalah kita semua, yang awalnya polos, idealis, mikir kalau semua orang makan secukupnya, semua bakal cukup. Tapi sistem ini bukan tentang cukup. Sistem ini didesain buat bikin lo merasa kurang terus-menerus. Sistem ini bukan rusak, ini desainnya. Goreng bangun di lantai ke-48, sebuah ruangan persegi. Beton, tidak ada jendela, cuma satu lubang besar. Di tengah, terima kasih, teman sekamarnya, adalah lelaki tua dengan wajah setengah sinting, setengah tenang. Di sebilah pisau dapur. Pertama pertanyaan yang muncul, kenapa ada lubang di tengah? Itu bukan jendela, bukan jalan keluar, itu adalah jalan distribusi terbalik. Di dunia normal, makanan dikirim dari bawah ke atas. Di sini, turun dari atas ke bawah. Dan ketika platform makanan itu turun, kita ngelihat makanan mewah, foie gras, beef, tartar, tartlet, buah exotic. Semua disusun indah seperti karya seni. Chef-chef di dapur atas membuat makanan ini dengan presisi militer. Ada satu adegan absurd saat kepala chef marah besar, hanya karena ada sehelai rambut di atas piring. Kenapa? Karena platform ini bukan sekadar logistik, ini adalah ritual kelas. Platform itu bukan meja makan, tapi altar pengorbanan. Terima kasih langsung ngomong, tanpa basa-basi. Yang di atas makan sepuasnya, yang di bawah makan sisanya, tapi yang lebih sadis adalah sistem mutasinya. Setiap bulan, lo bangun di lantai baru, tanpa peringatan, tanpa penjelasan, tanpa alasan. Kadang lo bangun di lantai ke-6, dan lo merasa punya kekuasaan. Sebulan kemudian, lo di lantai ke-132, lo mulai berpikir, kalau partner gue tidur, gue bisa potong pahanya. Ini bukan metafora. Dalam sistem ini, siapapun bisa jadi predator kalau posisi mereka cukup tinggi. Dan yang paling menyakitkan, bukan cuma kelaparan, tapi kesadaran bahwa ketika lo ada di atas, lo nggak pernah ingat rasa sakit waktu lo di bawah. Arsitektur The Hall adalah kritik terhadap meritokrasi palsu. Orang di atas berpikir mereka pantas. Orang di bawah dikutuk untuk bertahan hidup. Padahal semuanya cuma hasil acak. Sistem ini nggak butuh logika, karena tujuannya bukan efisiensi, tapi eksperimen psikologis. Seberapa cepat manusia berubah dari idealis jadi kanibal. Makanan di platform bukan sekadar asupan, tapi kode sosial, bahasa, kekuasaan, simbol ketimpangan. Setiap piring, setiap sajian, bukan cuma dimakan, tapi disakralkan atau disemari. Makanan di sini bukan untuk dinikmati, tapi untuk mengingatkan siapa yang lebih tinggi dan siapa yang cuma pengemis. Meja beton yang turun pelan itu punya fungsi ganda. Pertama, memberi makan secara hierarkis. Kedua, menguji psikologis secara eksistensial. Lo lihat orang-orang di atas bukan hanya makan, mereka mengginiakin jack makanan. Mereka buang air ke atas piring.
Mereka ludahi roti dan menyiramkan wine ke bawah. Karena kekuasaan paling primitif bukan menyantap, tapi mencemari. Dan setiap hari, orang di bawah melihat potongan makanan bekas gigitan, piring pecah, sendok penuh lendir, kadang darah. Lo pikir ini kebetulan? Enggak, ini bentuk penghinaan sistematis. Bukan cuma kelaparan, tapi degradasi. Martabat Trimagasi bilang, yang di atas nggak akan dengar. Dan kalau mereka dengar, mereka nggak peduli. Ini bukan soal kebutuhan, tapi tentang kontrol. Platform itu kayak injeksi harian dari sistem. Hari ini, lo dikasih bukti kalau lo bukan siapa-siapa, dan yang lebih kejam adalah bagaimana makanan itu ditransformasikan menjadi identitas. Goreng bawa buku Don Quixote. Tapi, apa yang terjadi ketika dia lapar? Buku itu jadi tisu, jadi bantalan, jadi sampah, nilai berubah, tergantung posisi, moral berubah tergantung perut, dan kemanusiaan mulai terkelupas lapis demi lapis. Sampai lo nggak tahu lagi, lo manusia atau ben yang punya tata krama. Apa batas antara idealisme dan kegilaan? Seberapa jauh seseorang akan mengorbankan moral demi bertahan hidup? Goreng masuk sebagai manusia. Tapi platform tidak menerima manusia. Yang diterima di sini cuma satu jenis makhluk yang bisa beradaptasi atau dilumat. Saat pertama kali bangun bersama Trimagasi, dia masih punya logika. Dia masih percaya pada solidaritas. Tapi logika dan solidaritas hanya berlaku di lantai atas. Di lantai 48 masih bisa ada percakapan, masih bisa ada kompromi. Tapi ketika mereka pindah ke lantai 171, tidak ada kompromi, tidak ada demokrasi, tidak ada moral. Trimagasi mengikat Goreng saat dia tidur. Gue harus bertahan hidup. Lo masih muda, daging lo masih segar. Pisau yang awalnya cuma simbol, berubah jadi alat amputasi. Lalu jadi senjata. Lalu jadi satu-satunya bentuk kekuasaan. Dan dari situ, The Hole memulai apa yang dia paling jago. Melucuti manusia. Lapisan demi lapisan, sampai tersisa insting. Goreng membunuh Trimagasi. Goreng makan daging manusia. Goreng berhalusinasi. Dia mulai bicara sama mayat. Dia mulai bicara sama dirinya sendiri. Dia mulai bicara sama bayangan dari masa lalunya. Transformasi ini nggak datang tiba-tiba. Dia bukan psikopat. Dia bukan pembunuh. Dia cuma manusia yang didesak cukup jauh, cukup lama, dan cukup lapar. Dan lo tahu apa yang paling sadis? Setiap kali Goreng membunuh seseorang, dia melakukannya dengan alasan moral, menyelamatkan, membela diri, mengakhiri penderitaan, semua keputusan amoral, dibungkus alasan etis. Dan disitulah letak horornya. Karena ketika kekerasan dilakukan atas nama moralitas, itu bukan cuman kejahatan, itu ideologi. Goreng bukan karakter. Dia adalah cermin. Karakter yang dia temui di dalam lubang adalah fragmen dari kepribadiannya sendiri. Cermin dari ketakutan, harapan, dan kebusukan dirinya. Mari kita bedah secara Jungian. Trimagasi adalah archetype shadow. Dia mewakili sisi brutal, sinis, dan oportunistik dari Goreng. Dia percaya kekuasaan ada di pisau. Dia percaya dunia tidak bisa diubah. Imogiri adalah anima, sisi empatik dan idealis. Dia mewakili harapan Goreng bahwa sistem bisa diperbaiki. Tapi dia juga adalah bentuk denial, ilusi bahwa sistem punya hati nurani. Baharat adalah hero, tapi bukan pahlawan. Dia mewakili nafsu akan misi besar. Tapi nafsu itu juga bisa buta. Semua karakter ini tidak bertahan lama. Karena dalam sistem seperti ini, semua arketip akan hancur. Kecuali satu, anak kecil, anak perempuan yang disembunyikan di lantai bawah terdalam, adalah manifestasi innocent archetype, tapi juga simbol paling subversif. Dia tidak pernah diberi dialog. Dia tidak pernah makan dari platform, tapi dia bertahan. Dan disinilah teori Jung mulai menggedor logika. Mungkin satu-satunya jalan keluar adalah dengan kembali jadi polos. Tapi bukan polos karena bodoh. Tapi polos karena sadar bahwa dunia sudah terlalu rusak untuk diperbaiki dengan cara yang lama. Lubang ini bukan tempat uji. Lubang ini adalah cermin raksasa. Dan cermin itu hanya menampilkan satu hal. Siapa lo saat semua norma dilucuti? Kita berhenti sejenak. Dan kita tanya, apakah dunia kita beda dengan The Hole? Coba lihat, 1% orang terkaya menguasai lebih dari 50% kekayaan dunia. Makanan dibuang 1,3 miliar ton tiap tahun, tapi 828 juta orang kelaparan. Sistem pendidikan dibentuk untuk mencetak pekerja,
bukan pemikir. Perusahaan besar eksploitasi tenaga kerja di negara berkembang demi profit. Dan semua itu terjadi sambil lo scroll TikTok, makan cemilan, dan mikir, itu bukan salah gue. Tapi itulah platform, bukan tempat. Tapi pola, atasan yang nggak peduli suara bawahannya, platform, influencer yang makin kaya dari algoritma, sementara kreator kecil tenggelam, platform, sistem pengadilan yang tunduk pada uang dan koneksi, platform. Platform itu bukan cerita fiksi, itu struktur sosial yang kita hidupi. Dan, sama seperti di film, yang di atas nggak mau dengerin bawah, yang di bawah terlalu lapar buat mikir jangka panjang, yang di tengah sibuk mikir, besok gue bangun di lantai berapa ya? Kita hidup dalam sistem yang membuat empati jadi kemewahan, dan ketidakpedulian jadi norma. Lubang itu nyata, cuma bentuknya aja yang berubah. Kadang jadi kantor, kadang jadi keluarga, kadang jadi negara. Dan satu hal yang selalu konsisten adalah rasa lapar. Semakin dalam lo turun, semakin absurd kenyataannya. Goreng dan Baharat bersepakat, bukan untuk memberontak, tapi untuk mengatur. Mereka bawa senjata. Bukan untuk membunuh, tapi untuk mengancam agar orang makan secukupnya. Idealisme terakhir. Dalam sistem yang dirancang buat membunuh idealisme itu sendiri. Setiap lantai yang mereka lewati, setiap manusia yang mereka temui, bikin realitas makin gila. Ada yang langsung nurut, ada yang ngelawan, ada yang udah gila, dan makan sabun. Ada yang udah nggak bisa bicara. Lo sadar, orang-orang ini bukan korban sistem. Mereka adalah produk gagal sistem. Sampai akhirnya mereka turun ke bawah ke 100, lantai demi lantai, tanpa suara, tanpa penghuni. Hanya mayat, tulang, dan daging membusuk. Baharat luka parah. Goreng hampir halu, tapi mereka tetap jaga satu hal. Panakata, satu makanan yang mereka lindungi sejak awal. Makanan yang harus sampai ke atas, sebagai pesan, untuk sistem tapi. Siapa yang terima pesan? Kalau nggak ada yang mau dengar, akhirnya, mereka tiba di lantai ke-333, dan di sana, di sudut gelap ruangan, ada seorang anak kecil, yang katanya mustahil, yang katanya nggak boleh ada. Pertanyaan lo sekarang, bukan siapa dia, tapi, kenapa dia masih hidup? Dan Goreng tahu, Panakata bukan pesan. Anak ini adalah pesan. Siapa anak itu? Film nggak pernah ngasih jawaban pasti, tapi kita bisa narik beberapa teori. Teori 1, anak itu produk ilusi massal, mewakili harapan yang udah gila. Goreng udah terlalu trauma, dan akhirnya menciptakan makna palsu. Anak itu manifestasi harapan delusional. Teori 2, anak itu produk eksperimen. Dia hasil observasi dari level paling bawah. Dibiarkan tumbuh untuk lihat apakah manusia bisa tetap tak ternodai walau hidup dalam sistem paling brutal. Teori 3, anak itu kode meta. Dia bukan karakter, dia adalah simbol kesadaran penonton. Saat lo nonton dan nanya, kenapa dia di sana? Artinya, lo baru sadar bahwa sistem ini juga nyata di hidup lo. Platform bukan sekadar film. Ini laboratorium kesadaran, dan lo adalah tikus percobaannya. The Platform bukan tentang revolusi, tapi tentang ilusi kontrol. Setiap orang di atas merasa mereka pantas, setiap orang di bawah merasa mereka terkutuk. Tapi tidak ada yang memilih lantai mereka. Sama seperti kita, lo nggak milih lahir di keluarga kaya atau miskin, lo nggak milih dilahirkan di Jakarta atau Papua, lo nggak milih warna kulit, tinggi badan, IQ, atau koneksi sosial. Tapi sistem bikin lo mikir, kalau semua pencapaian lo itu hasil kerja keras, bukan hasil keberuntungan lantai. The Platform ngebongkar ilusi, meritokrasi yang bikin manusia saling tikam. Dan lo sadar, kalau lo lahir di lantai 6, lo akan jadi mentor. Tapi kalau lo lahir di lantai 200, lo akan makan partner lo sendiri. Dan, ketika lo sadar itu, apakah lo masih bisa bilang, gue orang baik? Gue tutup dengan satu pertanyaan. Kalau besok lo bangun, dan lo ada di lantai 250, lo bakal makan apa? Apa yang bakal lo lakukan untuk bertahan hidup? Dan, siapa yang bakal lo makan duluan? Kalau lo pikir lo siap jawab itu, video berikutnya akan bawa lo ke sistem lain yang jauh lebih halus, tapi lebih mematikan. Parasit 2019. Bukan soal kaya dan miskin, tapi soal bau tubuh dan bau kesadaran. Klik, dan selamat masuk ke platform selanjutnya.